pagi ini dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan wilayah yang aman, hingga kita dapat melaksanakan aktivitas baik ibadah maupun pekerjaan. Semua ini ada nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukurinya, sehingga kenikmatan ini bukan dicabut tapi semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam sungguh senantiasa Allah curahkan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian berbahagia, tak kalah pentingnya di dalam aktivitas ibadah kita, di samping kita berusaha mengumpulkan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang berharap ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak mungkin bisa kita raih dikala kita menghadap Allah. Maka tak kalah pentingnya kita menjaga kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita hanya akan mendapatkan kelelahan demi kelelahan, sehingga bisa digolongkan kelak menjadi orang-orang yang merugi. Merugi di dunia mungkin masih mending, tapi kalau kita nanti dinilai merugi di akhirat, minal khasirin, maka itu akan sangat-sangat mengecewakan. Nah, karenanya banyak hal-hal yang disampaikan baginda Nabi Muhammadin SAW. Bahkan di banyak tempat dalam Al-Quran, di ayat-ayat Allah itu yang menyampaikan hendaknya kita waspada betul dalam satu hal yang lebih fatal, lebih fatal bila sampai terjadi pada diri orang yang beriman, yakni tentang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi untuk satu dosa ini kewaspadaan kita harus betul-betul tinggi. Karena sekali seseorang itu mensekutukan Allah, lenyaplah semua amal kebaikan yang telah dilakukannya. Masih bersyukur kalau kemudian orang itu sebelum meninggal bertobat, menyesali segala yang dia lakukan atas mensekutukan Allah itu, maka meskipun yang sudah dilakukan tidak kembali lagi pahala-pahalanya, tapi setidaknya dia terbersihkan keimanannya itu murni kembali, sehingga sekecil apapun kebaikan setelahnya masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak masih akan ditimbang. Di akhirat itu akan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tapi kalau sampai nanti dibawa mati kesyirikan itu, dia tidak mentobatinya selama hidup, ya sudah, wassalam. Jadi di akhirat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak menegakkan timbangan di akhirat itu. Ya wajar saja tidak ditegakkan timbangan, ya karena dia tidak mempunyai apa-apa. Dengan syirik yang dia lakukan, maka semua ganjaran lenyap. Ya apa yang mau ditimbang? Tidak ada, hanya dosa-dosa yang besar itu yang akan muncul di hadapan Allah. Nah itu yang maka kenapa tidak ditimbang. Nah kemudian turun levelnya sedikit, yang juga kita harus waspadai adalah dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain memang banyak diratingkan ya, oleh beberapa imam mazhab atau bahkan ahli tafsir seperti Ibnu Katsir itu meratingkan dosa-dosa itu. Cuma ya karena ratingan bukan langsung dari wahyu, ya banyak perbedaan. Tapi untuk yang satu tentang dosa syirik itu sepakat sudah semuanya. Bahwa yang menduduki tingkat satu, nomor satu adalah mensekutukan Allah. Itu rating dosa tertinggi sudah. Dan bahaya yang tadi sudah saya sampaikan, makanya harus berhati-hati. Tapi setelah itu kondisi di bawahnya itu berbeda-beda. Ada yang nomor satu itu hukukul walidain,
durhaka kepada kedua orang tua. Meskipun di tempat yang lain ini tidak nomor 2, tapi ini juga perlu kita waspadai. Karena orang yang terdekat dengan diri kita dan terkait langsung dengan kehidupan kita adalah kedua orang tua kita. Sehingga hukukul walidain menjadi hal yang amat sangat memungkinkan kita terjatuh di dalamnya. Sehingga Allah memberi satu batasan peringatan yang sebenarnya meskipun halus juga cukup keras. Wala taqul lahum ma'ufin. Jangan sampai kalian mengucapkan kata-kata uf, yaitu bahasa Qur'annya. Tapi bahasa kita ya boleh jadi menunjukkan ketidaksukaannya. Dari bahasanya aja kita sudah dinilai hukukul walidain. Apalagi kalau seorang anak kemudian bukan hanya kata yang dia keluarkan untuk menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang tuanya, tapi perbuatan kadang. Melengos, mencucu, dan berbagai hal yang dia tunjukkan kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya biasanya. Oh, ini yang harus betul-betul kita waspadai. Ya kalau mungkin kita masih sempat pulang nanti kemudian bertemu kedua orang tua kita, ya bersyukur kita masih bisa minta maaf. Sambil salim, kemudian kita minta maaf kedua orang tua, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian pas kita di tempat jauh, seperti anak-anak ini mungkin saat masih di sini, atau ada berita misalkan orang tua ada yang meninggal, katakanlah gitu. Oh, ini kan juga harus kita waspadai ya. Artinya kapan kita akan minta ampun? Kapan kita akan minta maaf kepada kedua orang tua? Sudah tidak sempat lagi bertemu. Ya kan? Nah, maka hal ini harus betul-betul kita antisipasi. Sehingga dikala nanti kita pulang, betul-betul menjadi sesuatu yang kita harapkan kita bertemu kedua orang tua kita untuk kemudian bersimpuh, meminta maaf akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin hari ini tidak, mungkin kemarin tidak, tapi dulu-dulu. Yang semuanya sudah dicatat oleh Allah, yang kelak juga akan ditunjukkan catatan itu. Nah, maka peluang untuk kita bisa minta maaf saat bertemu orang tua, itu adalah peluang terbaik buat kita, dan bersyukurlah kalau masih bisa bertemu dengan keduanya. Itu diantara dosa yang juga harus kita waspadai. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadis yang lain, faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atadaruna manal muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut di akhirat? Maka yang dikatakan bangkrut itu, sahabat hanya mengatakan faqalu al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kami itu, kata para sahabat, malla dirhama lahu wala mata, orang yang pada dirinya itu ya wis miskin lah, enggak duwe dirham, enggak duwe duit, enggak duwe rupiah, dan juga enggak punya harta benda. Bahkan rumah aja mungkin ya mbuh numpang ya mbuh ya apa, enggak. Tidak ada padanya keduniaan, harta, tidak ada. Maka sahabat-sahabat seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan orang ngono kuwi, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dalam umatku itu, ya'ti yaumal qiyamati bisolati wasiyami wazakah, orang yang datang nanti di hari kiamat dengan membawa ganjaran sholat, ya poso, ya zakat, tentu dengan hal-hal yang lain. Mungkin baca Quran, hafalan Quran, ya mungkin berbuat baik orang tua dan sebagainya itu. Kebaikan-kebaikan, berbagai kebaikan yang banyak dia bawa. Wa ya'ti qad syatama hadza,
wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dhek yo nggawa dosa. Dosa oleh ngrasani, dosa oleh adu-adu, dosa oleh makan harta yang haram, dosa oleh numpahkan darah, mendolimi sesama, menyakiti badan sesama, memukul dan sebagainya. Maka semuanya itu dikumpulkan, orang-orang yang terdosa oleh dirinya itu, maka saling menuntutlah mereka kepada orang yang berbuat zalim itu. Disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain Bapak Ibu, jangankan sesama manusia di antara kita, kambing yang terpatah tanduknya karena aduan katakanlah, atau karena ya saling marah kambing ketemu kambing, sehingga tanduknya patah salah satunya, maka itu pun juga akan diselesaikan oleh Allah untuk sebelumnya kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kambing itu dimusnahkan di akhirat, maka terselesaikan dulu urusannya. Bayangkan itu kambing, tanduk yang patah tetap diberi keadilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, mendah ini kita sekalian manusia. Kalau ada hal-hal yang mungkin sifatnya mendolimi teman, apalagi sampai ukukul waliden, tidak terselesaikan, jangan dikira nanti, alah nggih akhirat wong tuaku lak memaafkan, tidak bisa. Orang tua kita itu begitu besar maafnya kepada kita itu kan karena di dunia ini masih ada rasa kasih sayang. Silahnya masih ada. Silahnya masih ada. Orang tua masih merasa, oh ini anakku tak sayang dan sebagainya, nuwakal disayang. Tapi di akhirat silah itu akan dicabut, rasa kasih sayang tidak ada, anak bisa menuntut orang tua juga bisa menuntut anak. Hubungan tidak ada lagi. Yang ada siapa yang mendolimi, maka diselesaikan di situ. Nah ini yang harus kita waspadai dan kita harus hati-hati padanya, sehingga kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan semacam pagi hari ini satu karunia yang besar, ganjaran yang sangat besar dikala Allah membangunkan kepada hambanya untuk dituntunnya hingga kita berdiri di antara sop-sop jamaah subuh. Kita bisa sholat jamaah subuh saat pagi seperti ini. Ini karunia yang sangat-sangat besarnya. Kalau saja ditimbang ganjarannya, sebelah kiri beratnya bumi ini, sebelah kanan ganjaran subuh jamaah, maka masih jauh lebih berat ganjaran subuh berjamaah. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, man sholat subha bil jamaah, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka annama sholal laila kullah, dia seakan sholat semalam suntuk. Itu ganjaran yang sangat besar dari orang-orang yang mau sholat jamaah subuh. Nah ini perlu dijaga gitu, dijaga ganjarannya, karena nanti boleh jadi kita tidak meninggal setelah keluar dari masjid ini. Kita boleh jadi masih harus melanjutkan waktu-waktu sisa kehidupan kita. Nah saat melanjutkan itulah boleh jadi kita ketemu orang lain, boleh jadi kita harus melakukan ini dan itu yang terkait dengan orang lain. Nah maka jangan sampai kita berbuat dosa mendolimi orang lain dalam rangka kita menjaga ganjaran subuh yang begini besar. Nah kalau itu kita lakukan setiap hari, maka Pak insya Allah kebaikan demi kebaikan ini kelak apabila ditimbang oleh Allah, kita akan mendapatkan timbangan kebaikan yang sangat berat. Maka barang siapa yang timbangan kebaikan yang sangat berat, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga beserta masyarakat dan jamaah senantiasa bisa menjaga kebaikan ini
sehingga kelak ditimbang oleh Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang kebaikannya lebih berat dari dosa-dosanya, sehingga kita dalam keridhaan Allah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.